masalah hukum dan HAM di kita tidaklah menggembirakan, tidak membanggakan. Hal-hal lain yang dilakukan Pak Jokowi kita bangga. Karena belum pernah terjadi dalam sejarah Republik ini, bahkan dalam sejarah dunia, ada seorang presiden yang anaknya ikut mencalonkan diri dalam kontestasi presiden. Di mana ada itu? Hah? Pada saat berkuasa? Hah? Berapa tahun yang lalu telah meninggal? Gimana kan Mbak Puan mengatakan akan mencalonkan Gibran? Coba tolong dong, nggak kasih saya linknya dong. Iya, jelas lah. Bahwa Bung Gibran masuk radar, iyalah. Iya makanya. Oh kan iya, tapi jangan dipelintir gitu, Bu. Nggak pernah, Bung, tidak pernah. PD Perjuangan tidak sereceh itu. Dua-dua calonnya presiden, wakil presiden PD Perjuangan. Iya. Kita percaya negara gotong royong, Pak. Jadi Iya. tidak mungkin Mbak Puan keluarkan statement kalau Gibran lolos MK akan mencalonkan dia. Iya, Itu tidak jadi mungkin. maksudnya gini lah. Satu-satunya persoalan di sini adalah bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai gerbang kewarasan publik dalam pengelolaan kekuasaan akhirnya harus dibegal begitu, Pak. Kalau itu bukan Gibran dengan cara yang seperti itu, tidak akan ada pernah persoalan. Kita biasa menang kalah, kita sudah alami, Kalau Pak. kalau Jadi jangan dibuat narasi seolah-olah karena Gibran enggak. Kalau tidak ada persoalan Mahkamah putusan perkara nomor 90, siapapun wakilnya tidak masalah. Ya boleh lah, tutup juga boleh. Tapi ini sekarang zaman sosial media. Apanya yang ditutup? Semua ada di situ. Apanya yang ditutup? Gibran itu salah satu calon dari wakilnya Ganjar. Tidak, bahwa dia masuk radar sama AHY. Ya, dibedakan dong. Namanya Anda kan bisa Kan tahu, lihat nggak ada sendiri. istilah begal-begal kan waktu itu kan. Loh. Dia masuk dalam radar kok. Iya, Kan masuk ketahuan juga. Ini orang kan juga dicalonkan oleh PDIP. Kalau jadi dalam wali kota. radar, Bu Risma masuk dalam radar, Hendy masuk dalam radar. Oh banyak masuk dalam radar. Yang masuk radar kan memenuhi syarat. Loh. Iya kan? Untuk Jadi masuk- nggak ada begal-begal. Udahlah, kita tahu lah bos. Ini enggak. masalahnya Pak Jokowi. Bukan. Apa yang Anda tahu? Kasih tahu dong. Halo, udah lama nggak bikin video dan ngelihat video yang ini gue nggak tahan lagi pengen mukakan pendapat gue. Oh ya, sebelumnya Dirgahayu untuk Tentara Republik Indonesia yang kemarin baru merayakan hari jadinya 5 Oktober. Video ini yang bikin gue akhirnya nggak bisa tahan dan mau bersuara untuk video yang satu ini. Jokowi, dulu gue ngedukung lo, lihat kesederhanaan lo, adab lo, dan segala macem. Tapi itu ternyata hanya kamuflase di saat mendekati masa kampanye. Nggak ubahnya seperti yang dulu pernah dilakukan Soeharto dan jajarannya. Ingat gue waktu lo di Banten mau ada acara apa, ketemu ada ulama di situ, udah sepuh, lo berjongkok duduk untuk memberikan salam. Begitu juga di acara-acara yang lainnya di masa kampanye. Ini kenapa Pak Tri Susilo setahu gue baru sembuh sakit, sudah sepuh ya kan. 2019 dia juga kumpulkan jenderal-jenderal untuk dukung lo 2 periode. Kenapa sekarang lo lewatin begitu aja? Hah? Karena nggak mau dukung lo untuk 3 periode? Hah? Sakit jiwa lo sama keluarga lo ya. Apa? Partai anak lo yang teriak-teriak generasi Gen Z atau Indonesia emas bla bla segala macam. Hah? Mana? Elonya kasih contoh kayak begitu ke generasi Gen Z. Bener kayak begitu kelakuan lo? Hah? Masih inget gue kejadian Sambo, begitu juga lo yang bentuk Satgas Merah Putih untuk ngerangkul semua pasukan buzzer di bawah jajaran coklat. Hah? Begitu Sambo ada masalah, lo nggak mau salaman sama Listio Sigit. Sekarang begitu juga sama Patrius. Kenapa lo? Belum lagi Simbo pamer terus tuh berlian biar orang makin tahu berapa banyak tambang lo sama tambang anak-anak lo. Acara-acara dan segala macam
Bisa lo kayak sakit hati lo kemarin di DPR nggak dikasih tepuk tangan disebut nama lo. Begitu disebut nama mantan wakil presiden orang pada tepuk tangan. Padahal di situ kimples lo. Orang-orang lo. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, teman-teman, baru saja kita mendengarkan penyampaian dari Bung Deddy Sitorus dari fraksi PDI Perjuangan, ya salah satu politisi senior juga di PDI. Kalau kita melihat statement yang disampaikan oleh Bung Deddy Sitorus, tentu penyampaian-penyampaian yang begitu tegas dan juga lugas. Bagaimana juga tadi ada bantahan dari Bung Fahri Hamzah ya terkait pernyataan dan apa yang telah disampaikan oleh Bung Deddy Sitorus. Nah, memang dinamika politik sampai saat ini tak kunjung usai. Karena bagaimanapun kita melihat dan menyaksikan dengan berbagai pro dan kontra, dengan berbagai kontroversi di dalamnya. Nah, saya melihat bahwa ketika kita menyadari akar dari permasalahan ini sebetulnya saya rasa ada pada putusan MK, putusan Mahkamah Konstitusi pada putusan 90 tahun 2023 yang meloloskan Gibran untuk ikut berkontestasi pada pemilihan presiden dan pemilihan wakil presiden 2024-2029 pada pemilu Pilpres tahun 2023 kemarin. Pada 2023 pendaftaran itu dilakukan dan memang problemnya adalah ketika Gibran tidak lolos secara usia dan kemudian secara syarat tidak memenuhi, ya terlebih pada usia beliau yang belum mencukupi syarat minimalnya. Tetapi seharusnya hal itu tidak lolos dan kita melihat bahwa banyak orang menduga adanya intervensi dari kekuasaan, yaitu Presiden Jokowi pada saat itu. Dan juga kemudian Paman Gibran sebagai ketua MK pada saat itu memang langsung diberhentikan dari jabatan. Artinya itu ada pelanggaran etik yang sudah sangat fatal yang dilakukan oleh Paman Gibran atau Anwar Usman pada saat itu. Nah, siapa yang mampu yang dapat mengintervensi MK? Artinya mereka yang memiliki surplus kekuasaan yang lebih tinggi. Nah, kemudian kalau kita melihat memang netralitas Presiden Jokowi pada Pilpres kemarin memang kita bisa melihat bagaimana keberpihakan beliau terhadap salah satu paslon. Ya, netralitasnya tidak ada sama sekali dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang kerap diperdebatkan sampai saat ini tak kunjung usai. Bagaimana kita melihat tadi penyampaian dari Bung Deddy Sitorus, penyampaian dari Bung Fahri Hamzah, ya terkait situasi-situasi yang terjadi saat ini. Tetapi sebetulnya karena itu telah berakhir, telah selesai, dan bagaimanapun Prabowo Gibran sudah menjadi presiden dan wakil presiden dan sudah bekerja beberapa bulan terakhir ini. Mari kita berikan harapan baru kepada pemimpin baru, agar bagaimanapun kita berharap untuk presiden dan wakil presiden bisa membawa Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045 dan memberikan kemajuan bagi bangsa dan negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, swasembada pangan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan terlebih bagaimana mereka mengambil sikap dan langkah tegas terkait para mafia-mafia, para koruptor-koruptor yang merugikan negara dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Tentu bagi para pelaku korupsi, bagi para pelaku mafia agar bisa segera dibereskan. Kalau kita melihat di era Pak Jokowi banyak sekali kasus-kasus korupsi yang terjadi. Dan begitupun di pemerintahan Pak Prabowo Subianto, kita akan tagih janji beliau. Bagaimana beliau akan mengejar siapapun yang korupsi, bahkan sampai ke Antartika sana beliau akan kejar. Beliau tidak akan pernah takut dengan namanya koruptor. Ya, kita tunggu dan tagih janji itu.
Bagaimanapun kita juga harus menuntut bahwa rancangan undang-undang perampasan aset itu agar segera disahkan oleh DPR. Itu harapan kita dan mungkin harapan semua rakyat Indonesia. Ya, jadi DPR juga harus mengambil sikap dan langkah tegas terkait hal korupsi yang selalu melanda bangsa ini. Kalau kita melihat utang negara sangat membengkak, tapi bila mana kita melihat nilai total dari mungkin aset, jumlah uang dan seterusnya dari para pelaku korupsi itu sangat besar sekali, sangat luar biasa sekali teman-teman. Ya, sangat besar sekali uang itu. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk membantu negara juga, bagaimanapun itu juga hasil korupsi dari uang negara. Jadi dikembalikan kepada negara, dikembalikan kepada rakyat, kurang lebih seperti itu. Nah, saya akan coba melihat bagaimana pendapat dari teman-teman kita, ya. Dan juga sempat ada saya tampilkan cuplikan video sebelumnya, ya. Itu teman-teman sudah paham, nanti boleh silakan penyampaian Anda, teman-teman pendapatnya silakan sampaikan di komentar ini. Oke. Keren Mas, sampaian Bill berilmu. Ya, Anda generasi penerus bangsa. Saya lupa ya. Enggak. Oke, mereka lupa ada ratusan juta rakyat Indonesia yang kelak menuntut hak mereka kelak di akhirat. Silakan banggakan jabatan kalian, silakan seenaknya berbuat mumpung punya kekuasaan. Susahnya rakyat atas cara tata kelola bernegara kalian itu tak seberapa dibandingkan ancaman dan siksa Tuhan terhadap kalian yang mengkhianati rakyat. Jangan jadikan diri penjilat, nanti akan menyesal sendiri. Contoh Ngabalin. Kalau Fadly John sama Fahri Hamzah di luar koalisi nggak mau diam, itu mulut pasti nyonyor terus. Mungkin sudah capek mulutnya. Fahri dulu saja waktu periode pertama Pak Wiwi jabat presiden lo menghina sama kelompok-kelompok lo bahwa Sarumpait Fadlijon sekarang jadi penjilat tidak konsisten. Gambarnya pada dilukis sama pelukis tersorot pada ngamuk termaksud pendukungnya Wiwi Lesuwowo. Fahri Hamzah sekarang sudah aman dan nyaman atas berkatnya Fahri Hamzah bersedia untuk jadi penjilat di masa akhir jabatan Raja Jawa. Maka nama Fahri Hamzah juga ikut dititip oleh Raja Jawa ke dalam kabinet omon-omon macan Asia. Akhirnya Fahri Hamzah udah tidak lagi jadi gelandangan politik. Hebat kan, Bung Fahri Hamzah dah dapat pekerjaan atau jabatan lagi. Itu Fahri Hamzah lebih baik fokus saja membantu Presiden Prabowo berantas korupsi sesuai janji FH. Ya, Fahri Hamzah bahwa setahun berkuasa semua koruptor dipenjarakan. Tidak usah banyak omon-omon kalau tidak mampu membuktikan bicaranya. Panggil Fahri benar apa ya? Gibran awalnya dicalonkan PDI, seret biar tak membuat narasi salah. Fahri Hamzah, paham. Belalah yang benar. Persek tinggi pemikiran dangkal ya. Malu dengan mahasiswa yang cerdas, jujur dan tidak diberi kesempatan untuk menjadi pejabat. Joko bukannya hasil PDIP benar teruji bobroknya. Kok pada kaget PDIP aja ketika mesra dengan si Kui, semua serasa di surga. Sama dengan oknum sudah dapat jabatan dan cuman ya lupa diri. Itulah manusia berdarah-darah untuk menjelati tuannya. Nah, banyak memang yang mengatakan bahwa bobroknya Pak Jokowi di masa akhir jabatannya dan seterusnya, atau mungkin di awal, pertengahan hingga akhir, mungkin teman-teman memiliki sudut pandang yang berbeda, itu sah-sah saja. Tetapi di akhir-akhir ini saya banyak menyaksikan beberapa komentar yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi itu diusung oleh PDIP.
dulu waktu seperti ini masih mesra dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita lihat. Kita tidak membela, tidak membenarkan, dan tidak menyalahkan. Dan ini hanya masukan saya pribadi saja. Dan kalau kita melihat seseorang sudah mungkin perilakunya menyimpang, ya instrumen politiknya sudah mulai berbelok, kita jangan ngikut ke sana lagi. Memang dulu kita bisa berteman, bisa kompak dan bisa akrab bahkan keluarga. Tetapi ketika ada penyimpangan-penyimpangan yang punya potensi merusak demokrasi, merusak konstitusi, kita jangan ngikut lagi ke sana. Bila perlu kita berbelok arah, mengkritiknya, memberikan pendapat pada dirinya, agar kelak bisa menjadi pemikiran bahwa apa yang telah dilakukan di akhir masa jabatan itu adalah perbuatan dan tindakan serta kebijakan yang salah. Seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Tetapi saya tidak bermaksud menyampaikan bahwa Pak Jokowi di akhir jabatannya salah, atau PDIP dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi dari sudut pandang kita, saya percaya sebetulnya teman-teman Anda juga paham. Jadi boleh silakan sampaikan komentar Anda pada video ini, agar nanti kita juga dapat sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Itu saja, saya minta maaf bila mana ada ucapan penyampaian yang salah dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekali lagi saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.